اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana di malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ini di Rumah Quran Kalianda dalam rangka bersama-sama kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Masyaallah ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca tafsir surat Al-Insyiqaq. Di pertemuan yang lalu sudah disampaikan tentang penjelasan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana keadaan langit dan bagaimana keadaan bumi ketika terjadi hari kiamat, ya. Langit terpecah, langit terbelah, kemudian buminya terpecah, ya. Kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sehingga dia menjadi kosong. Wa takhallat, jadi buminya kosong, ya. Dikeluarkan seluruh apa yang ada di dalamnya dari manusia-manusia yang sudah mati, yang sudah dikubur, dikeluarkan semua di sana, ya, dari bumi tersebut. Dan di sana menunjukkan tentang bagaimana ketundukan langit dan juga bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah makhluknya Allah. Ya, langit dan bumi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 11, "Tsumastawa ilas sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah kembali kepada penciptaan langit, ya.
yang ketika itu langit masih dalam bentuk dia masih berupa asap, ya, masih berupa asap, belum berbentuk langit. Faqala laha walil ardi, kemudian Allah berkata kepada langit dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an aw karhan, datanglah kalian berdua kepadaku baik dengan sukarela atau dengan terpaksa, ya. Silahkan tunduk kepada perintahku, kepada aturanku, mau sukarela atau terpaksa silahkan tunduk, ya. Maka langit dan bumi mengatakan, qalata, mereka mengatakan, ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Allah dengan sukarela. Artinya mereka, ya, langit dan bumi benar-benar tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan bagaimana makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Langit yang ada 7 lapis, bumi yang ada 7 lapis, ya. Dengan ukuran yang sangat besar, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia hendaknya bisa sama seperti mereka. Bahkan karena keadaan kita yang lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan langit dan bumi, harusnya kita menjadi makhluk yang lebih merendah, menjadi makhluk yang lebih mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada dasarnya memang manusia ini banyak yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bertanya kepada manusia, "A'antum asyaddu khalqan Antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian manusia menganggap penciptaan kalian itu lebih berat, lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan langit, ya? Ini Allah tanya. Tentunya jelas lebih sulit penciptaan langit, ya. Sedangkan kata Allah, banaha, Allah ciptakan langit, ya. Artinya kita makhluk yang sangat kecil, ya, kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah. Misalnya kita bandingkan dengan makhluk Allah yang paling besar itu adalah arsy, ya. Kemudian disebutkan juga makhluk Allah yang besar itu kursi. Kursi dengan arsy perbandingannya, arsy itu padang pasir yang luas, kursi itu ibarat cincin, satu lingkaran cincin, ya. Jadi ketika cincin ini dilemparkan ke padang pasir yang luas, nggak kelihatan, ya. Jadi padang pasirnya, ya, tanah lapang yang luas itu arsy, cincin itu kursi. Dan langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya selain Allah dibandingkan dengan kursi seperti perbandingan kursi dengan arsy, ya. Jadi langit dan bumi dengan perbandingan dengan kursi seperti perbandingan kursi dengan arsy. Jadi padang pasir yang luas itu adalah kursinya Allah, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kata Allah, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi dia padang pasirnya, kemudian langit dan bumi itu cincinnya. Lah kita di mana? Gitu. Kita di mana? Kita hanya makhluk yang sangat kecil. Lalu pantaskah kita kemudian menyombongkan diri kita, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadaha, sesungguhnya kalian ini semuanya, mau yang takwa, mau yang maksiat, ya, mau yang ahli taat, mau yang ahli maksiat, semuanya adalah mereka benar-benar sedang berjalan menuju Allah. Kadihun ila rabbika kadaha, benar-benar sedang berjalan untuk bertemu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famulaki, yang nanti pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan manusia benar-benar berjalan menuju kepada Allah, amilun bijaddin wa nasyatin
wa anna 'amalahu hadza yantahi ila Allah. Mereka benar-benar sedang berjalan bersungguh-sungguh berusaha untuk kembali kepada Allah. Sadar atau enggak sadar? Ya. Sadar atau tidak sadar? Ketika bertambah hari, ketika bertambahnya usia yang sering dirayakan oleh sebagian manusia, ya, bertambahnya usia katanya. Padahal itu sejatinya adalah berkurangnya usia. Berkurang. Nominalnya bertambah, tapi jatahnya berkurang, ya. Berkurang usia kemudian dirayakan. Ini secara logika sebenarnya nggak masuk, ya. Tapi ternyata banyak yang kaum muslimin yang ikut-ikutan. Padahal ini bukan kebiasaan kaum muslimin, ya. Dia kebiasaan orang-orang di luar Islam yang Nabi SAW menyebutkan dengan tegas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang bagi siapa yang ikut-ikut kepada kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka, ya. Nah, jadi mereka sadar atau tidak sadar sedang berusaha, sedang berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yantahi ilallah, yang pasti nanti akhirnya akan kembali kepada Allah, tidak kemana-mana, kembali kepada Allah, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Hud. Allah katakan dalam surat Hud ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang memiliki ilmu gaib tentang langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, yang semua perkara, ya, semua urusan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai manusia. Lalu kemudian ketika telah kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian selesai urusan, tidak kemudian selesai perkara, ya. Di sanalah mulai awal mula, ya, ketika nanti dia di kehidupan akhirat, yang pertama ketika mulai ada pembagian catatan amal, inilah awal mula di mana tempat yang akan kita tuju, ya. Apakah tempat kenikmatan, apakah darun naim, nah, tempat kenikmatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tempat penyiksaan yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah katakan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab catatannya dengan tangan kanannya. Jadi diterima dengan tangan kanan. Isyaratun ila anna haula'il 'amilin minhum man yu'ta kitabahu bi yaminihi wa minhum man yu'ta kitabahu min wara'i dhahrihi. Yang di dalam ayat ini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti di hari kiamat bahwa manusia ada dua keadaan. Yang sebagian mereka mendapatkan catatan amalnya diterima dengan tangan kanannya, dan yang sebagiannya diterima dari balik punggungnya, ya. Adapun orang-orang yang menerima kitab catatan dari tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Perhatikan di sini kalimatnya fa amma man utiya. Utiya itu kalau dalam ilmu nahwu dia kalimat majhul. Majhul ini tidak diketahui pelakunya, ya. Tidak diketahui pelakunya, maka tidak diketahui. Utiya, fa amma man utiya, bagi siapa yang diberikan, siapa yang memberikan, tidak disebutkan di dalam ayat itu, ya. Bagi siapa yang diberikan kitabahu, catatan amalnya dengan tangan kanannya, maksudnya diterima dengan tangan kanannya, tidak disebutkan siapa yang memberikannya, ya. Tidak disebutkan siapa yang memberikannya. Famalladzi yu'tihi, siapa yang memberi, ya. Yahtamilu annahul malaikah, ada kemungkinan dia malaikat atau yang lainnya, ya. Tapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahannya adalah, inti permasalahannya adalah annahu yu'ta kitabahu biyaminihi. Mereka diberikan kitab, kemudian mereka terima dengan tangan kanannya, ya. Maka setelah mereka mendapatkan kitab catatan dengan tangan kanan, kalau di dunia mungkin nggak ada masalah, mau terima tangan kanan, terima tangan kiri, nggak ada masalah, ya. Tapi di akhirat sekedar yang menerima kanan atau kiri, ini sudah
menunjukkan kemana tempatnya nanti, ya. Akan kemana dia kembali nantinya. Dan ingat, di akhirat bahwasannya tempat kembali manusia hanya ada dua, tidak ada yang ketiganya. Apakah dia di dalam surga ataukah dia di dalam neraka, ya. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka ketika dia mendapatkan kitab catatan dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab, perhitungan, akan menjumpai perhitungan yang ringan. Akan mendapati perhitungan amal yang ringan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuhasabuhu Allah ta'ala bi ihsa'i amalihi alaih. Allah akan menghitung amalannya secara rinci. Dihitung amalannya secara rinci, ya. Bukan berarti dilewat-lewatin. Ini mudah, ini bukan berarti ini lewat, nggak diperiksa lewat, itu bukan. Tapi diperiksa secara rinci. Namun lakinnahu hisabun yasir. Akan tetapi perhitungannya dimudahkan. Ini sudah lewat, ini sudah lewat, ya. Diperiksa tapi dengan perhitungan yang mudah, ya. Yang ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman ketika di hari kiamat nanti, ketika di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annallaha azza wa jalla yakhlu bi 'abdihil mu'min." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar ketika menghitung amalan dari orang yang beriman, Allah kemudian yakhlu. Allah hanya berdua dengan orang beriman tersebut. Jadi diberikan pembatas, diberikan tirai penutup sehingga tidak diketahui oleh manusia yang lain. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diperiksa di hadapan manusia, di hadapan manusia yang banyak. Sedangkan orang yang beriman diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian sama Allah ditutup, ya, ditutup sama Allah, ya, diberikan penutup, diberikan tabir sehingga manusia yang lain tidak tahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba tersebut, ya, disampaikan wa yuqarriruhu bidunubihi. Allah sampaikan ini punya dosa nih hamba ini. Karena semua manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa, ya. Tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Walaupun dia sudah bertobat, catatan dosa masih tetap ada di buku catatan dia, ya. Jadi catatannya masih ada. Dosanya mungkin sudah Allah ampuni, tapi catatannya tetap ada. Yang ini nanti tetap akan kita jumpai. Apa yang pernah kita lakukan nanti akan kita jumpai, ya. Maka kemudian disampaikan, disebutkan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya. Wa yuqarriruhu bidunubihi, disebutkan dosa-dosanya, ya. Lalu kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, amil takada, engkau telah berbuat ini. Amil takada, engkau telah berbuat ini. Amil takada, engkau telah berbuat ini. Disebutkan dosa-dosa yang banyak. Lalu kemudian hamba tersebut wa yuqirru bidzalika wa la yunkiru, dan dia benar-benar mengakui apa yang telah dia lakukan, tidak sama sekali mengingkari, ya. Tidak ada yang berkilah ketika itu. Jadi dia benar-benar mengakui, kemudian dia tidak mengingkari dari apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmannya, maha luas rahmatnya, maka kemudian Allah mengatakan kepada hamba yang beriman tadi, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi kesalahanmu ketika di dunia. Tidak ada yang tahu kalau kita pernah berbuat dosa tersebut kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada orang yang tahu. Bukan berarti kita ini orang yang suci, orang yang bersih, akan tetapi Allah yang menutupi kesalahan kita.
Allah telah tutupi. Sungguh aku telah menutupi kesalahanmu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka kemudian hari ini aku ampuni dosa itu. Dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita pernah berbuat kesalahan yang mungkin orang di sekitar kita tidak tahu tentang kesalahan tersebut, jangan sekali-kali lisan kita mengkabarkan kepada orang bahwa kita pernah berbuat kesalahan itu. Cukuplah kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita sembunyikan kesalahan tersebut. Cukup hanya kita dan Allah yang tahu, karena ini termasuk sebab akan diampuninya dosa tersebut di hari kiamat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang menampakkan dosanya, orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, atau orang yang berbuat dosa secara sembunyi namun dia sampaikan kepada orang lain. Ya, makanya hati-hati, dosa yang dilakukan secara terang-terangan ini menjadi di antara sebab dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kalau ada dosa yang bisa nampak oleh banyak manusia, ya, maka hati-hati. Hendaknya kita jauhi benar-benar. Ya, misalnya dari berpakaian, dari penampilan. Ya, ini kadang-kadang yang dianggap sepele oleh sebagian kaum muslimin, padahal ini dosa yang nampak. Ya, kemanapun kita bertemu dengan orang bisa lihat ini dia begini, berarti kalau dosanya kelihatan. Ini nampak terang-terangan dalam berbuat dosa. Ini hati-hati, karena ada kemungkinan ya menjadi sebab dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala syakka anna hadza hisabun yasir. Maka tidak diragukan lagi bahwa ketika telah menjumpai perhitungan yang sedemikian, ya, bahwa dipertemukan dengan Allah, kemudian disampaikan kesalahan-kesalahannya, lalu kemudian diampuni, ini tidak diragukan bahwa ini adalah perhitungan yang mudah, ya, untuk orang tersebut. Yudharu fihi minnatullahi 'alal 'abdi, yang menunjukkan di sana, yang nampak di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut, ya. Kepada hamba tersebut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan kepadanya, ya. Adapun yang menghitungnya, yang menghitung amalan ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak menggunakan perantara yang lain. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Summa inna alaina hisabahum, dan kamilah yang akan menghitung amalan-amalan mereka. Jadi Allah langsung, bayangkan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akan disampaikan apa yang pernah kita lakukan dari A sampai Z. Ya, dari mulai kita hidup sampai kita mati, semuanya tercatat dengan rapi. Ya, tidak ada sedikit pun yang terluput dari catatan amal kita. Makanya orang-orang kafir terheran. Ketika di hari kiamat mereka terheran, mereka kaget, ya, terkejut dengan ketika menjumpai catatan amalnya. Mereka berkata, "Ma hadzal kitab?" Ini catatan apa ini? Ini kitab apa ini? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak terluput di dalam kitab catatan tersebut, baik yang besar ataupun yang kecilnya, kecuali semuanya tertulis. Ya. Makanya hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, ya. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita pun akan dicatat oleh malaikat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah disampaikan bahwa dosanya diampuni, maka dia akan bergembira. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada keluarganya,
kepada keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan masrura, dalam keadaan bergembira, ya. Yang qalibu minal hisabi ila ahli fil jannati masrura. Setelah dihitung dari amalannya, maka dia akan kembali pulang ke kampung halaman yang abadi, ya. Kampung halaman dia yang sebelumnya pernah disinggahi oleh orang tuanya dulu, yaitu Adam dan Hawa. Kembali dia ke dalam surga dalam keadaan berbahagia, masrurul qalbi, ya, berbahagia hatinya, ya, hatinya berbahagia sehingga nampak di wajahnya. Kebahagiaan itu nampak di wajahnya, karena orang itu kalau sedang bahagia hatinya, ini wajahnya nampak, ya, kalau dia sedang bahagia, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang keadaan orang yang masuk ke dalam surga. Waqad akhbaran Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi mengkabarkan, ya, anna awwala zumratin, rombongan pertama, ya, rombongan pertama tadkhulul jannah, yang masuk ke dalam surga, rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, ala suratil qamari lailatal badri, ya, mereka ini seperti rembulan di malam purnama, ya. Wajahnya berseri-seri bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Zummahum ba'da dzalika darajat, kemudian setelahnya memiliki derajat yang berbeda-beda, ya. Jadi disebutkan di dalam hadis yang lanjutannya bahwa awal rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, mereka seperti rembulan di malam purnama. Kemudian setelahnya ka asyaddi kaukabin idha'ata qulubihim ala ka asyaddi kaukabin. Yang rombongan setelahnya, yang pertama tadi seperti rembulan di malam purnama, ya. Kemudian yang kedua, rombongan yang setelahnya seperti bintang yang paling terang, ya, seperti bintang yang paling terang. Idha'ata qulubihim ala qalbi rajulin ka asyaddi kaukabi idha'atin qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Yang kemudian hati mereka, hati orang-orang yang di dalam surga itu seperti hati satu orang, ya, seperti hati satu orang. Maksudnya lakhtilafa bainahum wala tabaghat, tidak ada perselisihan, tidak ada saling dengki, tidak ada saling benci, ya. Tidak ada yang iri dengan nikmat yang didapat oleh orang lain. Semua penduduk surga merasa bahwa nikmat yang dia rasakan adalah nikmat yang terbaik, ya. Bahwa nikmat yang dia rasakan lebih dari yang lain, ya. Gimana dia mau iri, ya. Dia rasa nikmat yang dia dapat lebih dari orang lain. Orang lain pun begitu. Jadi tidak ada yang merasa iri dengan saudaranya ketika di dalam surga, ya. Likulli imri'in minhum zaujatan. Nah, ini luar biasa ini. Setiap mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bonus 2 orang istri, ya. Jadi nanti di dalam surga yang laki-laki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bonus di dalam surga 2 orang istri, ya. Jadi nantinya di surga tetap poligami nanti, ya. Jadi diberikan 2 orang istri. Kul wahidatin minhuma, dan setiap dari 2 orang ini tadi, ya, 2 orang tadi, dia yaramu khusaqiha, terlihat nampak sumsum tulang betisnya, ya. Saking putihnya, ya, saking mungkin transparan gitu, ya. Jadi sumsumnya terlihat saking putihnya, ya. Ini nikmat yang Allah akan berikan kepada penduduk surga, ya. Jadi yang jomblo-jomblo kalau mati belum nikah nggak usah khawatir.
Yang penting taat sama Allah, nanti di akhirat dapat 2 minimal. Ya, dapat 2. Ya. Kalau di dunia ada yang mau mendahului, boleh. Maksudnya mau mau lebih dari 1 kan boleh gitu ya. Jadi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penduduk surga di antara kenikmatannya wajahnya. Yang pertama masuk ke dalam surga wajahnya seperti rembulan. Yang kedua seperti bintang yang paling terang. Yang kemudian mereka akan mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 orang pasangan ya. Masing-masing 2 orang pasangan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza yadullu ala sururil qalbi. Yang ini menunjukkan akan kebahagiaan yang ada di dalam hati mereka. Ya, sehingga nampak wajah yang berseri-seri di wajahnya, li'annal qalba idza surra istanara al-wajh. Karena hati itu kalau sedang bahagia, ya wajahnya kelihatan orang itu. Ya, orang kita bisa lihat orang itu dari wajahnya. Ini wajah dia, hatinya lagi sumpek apalagi seneng ya, kelihatan ya. Kalau dia lagi seneng nih, lagi dapat job banyak gitu ya. Lagi dompetnya lagi tebel ya, tebel duit bukan tebel nota ya. Ya, biasanya nampak itu di wajahnya bahagia ya. Beda yang lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, biasanya ya wajahnya terlihat ya. Maka kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan nikmat surga sehingga wajahnya benar-benar berseri-seri, diibaratkan seperti rembulan di malam purnama. Namun kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya dari hamba-hamba yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya ya, yang muncul penyesalan pada mereka ya, muncul penyesalan yang penyesalan tersebut tidak lagi ada artinya ya. Tidak lagi mereka bisa kembali ke dunia ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun mereka yang mendapatkan kitab catatannya dari tangan kirinya, fasaufa yad'u subura. Mendapatkan kitab catatan dari balik punggungnya, mendapatkan kitab catatan dari balik punggungnya, maka kemudian mereka akan berteriak. Mereka akan berteriak, subura, celaka diriku, celaka diriku. Wa yasla sa'ira. Yang kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Haula'i humul ashqiya wal'iyadu billah. Yang mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Yu'ta kitabahu wara'a dhahrihi walaysa an yamini, diberikan kitab catatannya dari balik punggungnya ya, dari balik punggungnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan bagi mereka yang diberikan kitab catatan dengan tangan kirinya ya, diberikan dengan tangan kiri. Faqila inna man la yu'ta kitabahu biyaminihi yanqasimu ila qismain. Maka para ulama mereka menyebutkan bahwa seorang yang tidak diberikan kitab catatan dengan tangan kanan, maka dia ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, minhum man yu'ta kitabahu bishimal, diberikan kitab catatan dengan tangan kiri ya. Wa minhum man yu'ta kitabahu wara'a dhahri, dan yang sebagiannya ya, kalau tidak diberikan dengan yang tangan kirinya, maka diberikan dari balik punggungnya ya. Wal aqrabu wallahu a'lam annahu yu'ta kitabahu bishimal. Kemudian Saimin beliau menguatkan ya, bahwasanya kata beliau dari yang paling mendekati ya, kebenaran, yang paling mendekati Allah alam, bahwa mereka diberikan kitab catatan dengan tangan kirinya ya. Walakin, akan tetapi, tulwa yadahu hatta takunu min wara'i dhahrihi, akan tetapi
diberikan dari arah belakang, ya. Yang ngambil tangan kiri, tapi diberikan dari arah belakang. Jadi diberikan dari arah belakang, wara'a dhahrihi, namun diambil dengan tangan kirinya, ya. Yang ini menunjukkan akan penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Yang kemudian setelah mendapatkan kitab catatan dengan tangan kirinya dari arah belakang, ya, dari arah punggungnya, maka kemudian dia mengatakan fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, subura, celakalah diriku, ya. Ayyad'u ala nafsihi bisubur, ya, dia mengatakan kecelakaan untuk dirinya. Yaqul wa suburah, ya wailah, celaka diriku, ya. Menyesal, ya. Namun penyesalan itu tidak lagi berarti ketika sudah muncul peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ketika di dunia, ya. Sudah muncul peringatan, disampaikan kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak indahkan peringatan tersebut. Maka seperti di dalam surat Tabarak, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam neraka, ya. Ditanya, dan mereka mengakui bahwa mereka sudah mendapatkan peringatan ketika di dunia. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fawzun sa'alahum khazanatuha. Ketika mereka mendapatkan siksaan, ya, mendapatkan siksaan, kemudian sa'alhum khazanatuha, mereka ditanya, ya, di dalam neraka mereka ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah datang kepadamu peringatan, pemberi peringatan ketika di dunia, ya. Bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan ketika di dunia? Maka kemudian dia mengatakan, qalu bala, sungguh benar, ya. Qalu bala, sungguh benar, sudah datang kepada kami peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhir, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Namun fakadzabna, namun kami dustakan pemberi peringatan itu, ya. Dikatakan ini orang sesat, ini pemecah belah umat, ini tidak ikut dengan kebiasaan masyarakat dan yang lain-lainnya. Fakadzabna, kami dustakan, kami tidak mau ikut kepada mereka, ya. Tidak mau ikut kepada mereka. Kemudian wa qulna ma nazzalallahu min syai', kemudian mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kami, ya. Jadi ketika di dunia dia bisa berbohong dia, belum sampai hujah, belum sampai ilmu, tapi ketika di akhirat tidak bisa, ya. Tidak bisa dia berkilah, ya. Maka penyesalan yang tidak berarti ketika sudah dicampakkan ke dalam neraka nanti di akhirat. Bagaimana kita bisa menghindarinya ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di muka bumi? Maka perbaiki diri kita, ya, supaya tidak kemudian nanti di akhirat tidak menyesal. Jangan ikut dengan kawan-kawan yang menyesatkan kita, ya. Jangan ikut dengan tokoh-tokoh yang menyesatkan kita. Nanti di akhirat orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta dikasih tahu di mana orang yang dulu pernah menjadikan saya tersesat di dunia, ya. Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang-orang
yang dulu pernah menyesatkan diriku, yang pernah menjadi sebab diriku tersesat, baik dari manusia atau dari jin. Ya. Untuk apa maksudnya? Naj'alhuma tahta aqdamina, karena kami akan menjadikan mereka, baik manusia atau jin, mereka di bawah kaki kami. Maksudnya kalau bahasa kita mau cari itu orangnya, mau kita injek-injek itu orangnya. Ya. Itu di akhirat nanti di dalam neraka. Marah dia. Ya. Karena dengan sebab dia mengikuti tokoh-tokoh yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, tidak berpegang kepada kebenaran, lalu kemudian dia tersesat. Di dunia dia bisa ikut, tapi nanti di akhirat ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, dia akan marah. Ya. Ini sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya. Makanya hendaknya kita benar-benar selektif, ya, di dalam memilih siapa yang akan kita ikuti, ilmu dari mana yang akan kita ambil, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasla sa'ira, ya, kemudian mereka yaslan nar, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa yakunu mukhallidan fiha abada. Kemudian mereka akan kekal di dalamnya. Tidak ada kesedihan melebihi kesedihan mereka, ya. Ketika telah dimasukkan di dalam neraka, kemudian kekal di dalamnya. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita semua. Ya. Innahu kana fi ahli masrura. Mereka itu ketika di dunia, ya, kana fi dunya fi ahli masrura. Pas di dunia itu mereka bahagia bersama keluarganya. Ya, bersama keluarganya yang sama-sama tidak beriman, yang sama-sama tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama-sama tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia. Lalu kemudian di akhirat mereka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada mereka, yaitu siksa yang pedih di dalam neraka. Ya. Dan keadaan mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka ketika di dunia, innahu dhanna alla yahur, mereka sudah tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena mereka mengira bahwa mereka setelah mati selesai urusan, tidak dibangkitkan, ya. Tidak lagi ada kehidupan setelah kematian. Setelah mati selesai, peristirahatan yang terakhir, ya, kata mereka, tempat tidur yang abadi. Maka selesai, ya, kata mereka. Sehingga mereka tidak beramal, tidak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya, ya. Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya balasan setelah kematian, ya. Innahu dhanna alla yahur. Lalu kemudian Allah katakan, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak, ya, tidak. Bahwasannya mereka akan dibangkitkan, ya. Bala, mereka akan dibangkitkan, dihadapkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu sayarji'u ila Allah azza wa jalla alladzi huwa basirun bi'amalihi. Mereka akan dikembalikan kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala basiran. Ya, inna rabbahu kana bihi basira. Allah basirun bi'amalihi. Allah itu maha tahu, melihat apa yang mereka lakukan, ya. Sehingga nanti akan Allah balas, wa sawfa yuhasabu 'alaiha ala ma taqtadihi hikmatahu wa adli. Ya, nanti akan dibalas sesuai dengan hikmahnya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dibalas sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Yang ini berbuat banyak kesalahan, tapi dia layak untuk diampuni. Ini berbuat kesalahan tapi tidak layak untuk diampuni, masuk neraka. Ya, ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, untuk bisa istiqomah di atas ketaatan,
sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat membebaskan kita dari adab neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Perbuatan sekecil biji zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah yang diberikan dengan tangan kanan itu dia yang sempurna, maksudnya yang pasti masuk neraka? Kemudian yang sebelah kiri, apakah itu yang abadi di neraka? Ya, maksudnya yang kanan tadi, apakah dia sudah dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka? Kemudian yang diberikan dengan tangan kirinya itu sudah pasti abadi di neraka, atau nanti akan kembali ke surga? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bagi mereka yang beramal baik walaupun sebesar dzarrah berupa kebaikan, maka dia akan dibalas, ya. Dan bagi siapa yang berbuat keburukan, maka dia walaupun sekecil dzarrah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Maryam ayat ke-71. Ya, Allah katakan wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidaklah dari kalian melainkan semuanya akan melewatinya, akan masuk ke dalamnya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menyebutkan ada perbedaan pendapat. Wariduha yang dimaksud semua akan masuk di sana. Ada yang berpendapat adalah sirat, dan ada yang berpendapat bahwa wariduha masuk ke dalamnya adalah neraka. Ya. Ya, kalau dia dikembalikan bahwasanya semua akan masuk ke dalam neraka, wa in minkum illa wariduha, tidaklah semua manusia kecuali akan mampir ke neraka, ya. Berarti semuanya akan akan merasakan di dalam neraka, ya. Dan ini dikuatkan di ayat setelahnya, bahwa manusia akan mampir semuanya ke neraka, ya. Akan mampir semuanya ke neraka. Lalu kemudian sebelum disiksa dari orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, summa nunajjil ladzina taqau. Lalu kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa ketika masuk awalnya ke dalam neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan siksa dia. Ya. Lalu kemudian wanadaru dhalimina fiha jisiyah, kemudian membiarkan orang-orang zalim tersiksa di dalam neraka, ya. Lalu kaitannya dengan apa yang disampaikan di dalam ayat tadi, bahwa orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, dan orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, apakah kemudian yang mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan dia pasti langsung masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, ya? Kemudian yang mendapatkan catatan dengan tangan kirinya kemudian kekal di dalam neraka. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Insyiqaq yang sedang kita baca, maka penjelasannya bahwa yang mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan langsung masuk surga, ya. Yang mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kiri masuk ke dalam neraka, ya. Namun apakah dia kemudian langsung, ya? Tentunya tidak, karena fasenya ada banyak di sana, ya. Fasenya
yang akan dijumpai oleh manusia. Perhitungan ini kan masuk dalam awal-awal perjalanan di akhirat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, lalu kemudian dihitung amalnya. Nah, setelah itu masih banyak yang harus dia lalui. Di sana ada sirat, di sana ada telaga, ada macam-macam masih. Ya, jadi nggak langsung plung masuk surga, yang ini langsung plung masuk neraka, enggak. Ya. Akan tapi di sana menjadi korina, menjadi isyarat bahwa nanti orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan perhitungan dari pertama, ya, yang Allah sampaikan tentang kesalahan-kesalahannya, kemudian dihapus. Kemudian melewati perjalanan yang setelahnya, dia akan terus mendapatkan perjalanan-perjalanan yang mudah, ya, yang kemudian nanti akan ujungnya dia akan masuk ke dalam surga, ya. Dan orang yang mendapatkan kitab catatan dengan tangan kiri, dia akan mendapatkan perhitungan-perhitungan yang sulit, terus mendapatkan kesulitan-kesulitan dan yang lain-lainnya, ya, maka kemudian dia akan masuk ke dalam neraka. Dan bisa jadi orang yang orang beriman yang dia memiliki kesalahan yang banyak, bisa jadi dia mendapatkan kitab catatan dari tangan sebelah kirinya, ya, dengan sebab kesalahannya banyak. Ya, masuk dia mampir ke dalam neraka. Lalu kemudian dicuci di sana karena Allah tidak mengampuni dosanya, ya. Dicuci dalam neraka, lalu kemudian setelah bersih, lalu Allah selamatkan dia. Seperti kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ya. Orang terakhir yang masuk ke dalam surga, yang dia sendiri tidak percaya kalau dia akan masuk ke dalam surga, ya. Demikian, Allah alam. Ya. Apakah setiap orang muslim dapat kartu di toko, Ustaz? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Apakah setiap muslim akan mendapatkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah di akhirat? Allah alam, belum tahu. Allah alam. Ustaz, Ya. Tiap hamba itu kan nanti akan ada fase perjalanan sebelum masuk surga dan neraka. Seperti tadi ada telaga. Yeah. Ketika nanti di telaga Rasulullah, ada hamba yang bisa minum di air telaga, ada yang tidak boleh minum sampai diusir. Yeah. Ya, misalnya. Yang diusir ini yang pernah saya dengar memang salah satunya adalah karena memang ketika di dunia tidak mengikuti amal-amal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu saya sudah tahu, dan yang saya tanyakannya adalah apakah hamba-hamba yang diusir ini dari telaga Rasulullah ini juga termasuk hamba-hamba yang ketika di dunia ini tidak taat kepada pemimpin. Nah, saya pernah dengar salah satunya itu karena taat pemimpin adalah suatu akidah sunnah gitu, dan apakah ketika di dunia orang-orang yang tidak mentaati pemimpin dan ketika di dunia itu pun diusir dari telaga Rasulullah. Jadi termasuk perjalanan yang akan dijumpai oleh setiap manusia nanti di hari kiamat adalah melewati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan telaga Al-Kautsar, Al-Haud, telaga yang miliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang airnya di sana disebutkan bahwa dia lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, kemudian gelas dan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit, kemudian berbahankan emas dan perak, ya. Dan bagi siapa yang minum sekali dari telaga tersebut, dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya, ya. Minum sekali tidak akan merasa haus selama-lamanya. Lalu kemudian setelah melewati telaga tersebut, ya, kemudian ada yang diizinkan untuk minum, ya. Ketika itu Nabi SAW ada di telaga, ya, ada di telaga tersebut, ya. Lalu kemudian ada orang yang diizinkan minum, lalu kemudian ada juga yang dihalangi oleh malaikat. Dihalangi oleh malaikat, mereka tidak boleh mendekat ke telaga, tidak boleh mendekat ke telaga, tidak boleh minum dari air telaga tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ummati itu umatku, itu jangan dihalang-halangi, ya. Lalu kemudian malaikat mengatakan bahwasanya engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui, ya, apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu, ya. Jadi maksudnya orang-orang yang dihalangi untuk dari minum dari air telaganya Nabi SAW itu orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW.
Jadi menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ya. Siapa yang boleh minum dari air telaga tersebut? Satu kelompok tadi. Siapa mereka? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, kata Nabi SAW, yaitu mereka yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk yang aku ikuti, yang aku ajarkan dan diikuti oleh para sahabatku. Jadi mereka dalam beragamanya, dalam keilmuannya, dalam agamanya, dalam ibadah dan yang lain-lainnya benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diikuti, yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ini yang selamat, yang bisa minum dari air telaga. Kemudian yang 72 tadi dia akan diusir dari telaga. Ya. Lalu apakah termasuk di sana orang-orang yang tidak taat kepada pemimpinnya? Tidak taat kepada pemimpin, sama. Ya, karena dia tidak taat kepada Nabi SAW. Kita taat kita kepada pemimpin bukan berarti karena kita menginginkan dunia dari pemimpin kita, bukan. Ya, bukan berarti kita menginginkan bagian-bagian dari bagian-bagian dunia, bukan. Tapi karena kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah katakan, wa atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan taat kepada pemimpin kalian, ya. Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun punggung kalian dipukul, walaupun harta kalian dirampas, tetap taat kepada pemimpin. Jadi taat kita kepada pemimpin ini mengikuti petunjuk Nabi. Orang yang tidak taat kepada pemimpin berarti dia tidak mengikuti petunjuk Nabi. Ya, mengumbar aibnya pemimpin. Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana cara menasihati pemimpin dengan diajak, ya, di tempat yang sepi. Sampaikan 4 mata. Kalau diterima itu yang kita harapkan. Kalau nggak diterima sudah disampaikan. Ya. Kalau nggak bisa kita ketemu pakai surat. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu kemudian ada yang membantah. Ya, membantah kalau seandainya mencela pemimpin itu tidak diperbolehkan, lalu apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan-keburukan Firaun di dalam Al-Qur'an? Ada itu orang yang membantah. Loh, kita ini mengikuti petunjuk Quran, ya. Mengikuti petunjuk Quran, Allah sebutkan keburukan Firaun dalam Al-Qur'an. Lah dikira pemimpin kita Firaun apa? Ya. Padahal kalau kita mau belajar tentang kisah Fir'aun dan Musa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Fir'aun, sampaikan kepada Musa dan saudaranya Harun, ya, untuk berdakwah kepada Musa. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun itu perkataan yang lembut, ya. Perkataan yang santun. Apa tujuannya? Tujuannya bukan untuk mendapatkan jabatan dari Firaun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau dengan perkataan yang lembut itu dia mau ingat atau dia mau takut kepada Allah. Ini yang dijumpaikan penguasa. Beda, orang yang berkuasa itu gengsinya beda dengan orang yang tidak memegang kekuasaan. Makanya disampaikan dengan kalimat yang rendah, kalimat yang santun, ya. Nah, ini pemimpin kita nggak seperti Fir'aun dan yang menyampaikan tidak seperti Musa, ya. Makanya harus kita ikut petunjuk Nabi SAW untuk taat kepada pemimpin kita. Kalau kita lihat kemungkaran dari pemimpin kita, setidaknya minimal kita doakan. Ini petunjuk Nabi, bahwa Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita semua. Man ra'a minkum munkaran, kalau kita lihat kemungkaran dengan jelas di hadapan mata kita, ya, falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa rubah dengan tangan, ya. Rubah dengan tangan. Yang kalau misalnya ini Satpol PP gitu, yang memang dia punya wewenang untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Ini ada
orkes misalnya, orang lagi joget-joget, dibubarin sama dia, bongkar panggungnya, ya, diusir dengan tangannya. Memang sudah punya wewenang untuk itu, maka dia rubah dengan tangannya, ya. Dirubah dengan tangannya. Lalu kemudian fa'ilam yastati' fabilisani, kalau nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan tangan, ya, takut dikepruk sama orang, ya. Jadi cukup dengan tangan, ya, dengan lisannya disampaikan, Mas nggak boleh, ya, nggak boleh begini, nanti begini, ya. Nggak berani juga, takut dipukul nanti dia kalau dia sampaikan dengan lisannya, karena dia nggak punya dipandangnya nih siapa ngomong, udah urus diri kamu sendiri, ya, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang ketiga, tetap kita bisa mengingkari. Fa illam yastati fa biqalbihi, enggak mampu ya ingkari dengan hati kita, ya. Ingkari dengan hati kita. Jadi kalau kita lihat dari kemungkaran dari pemimpin yang kita ada kemungkaran, ya minimal kita ingkari dengan hati kita, ya. Dan kalau pemimpin kita memerintahkan kepada yang maksiat, maka jangan kita ikuti. Tapi alhamdulillah, ya, kebijakan-kebijakan yang ada di negeri kita, ya, walaupun ada yang menyelisih syariat, ya, ada, tapi banyaknya, ya, untuk kemaslahatan umum, ya. Diperintahkan di lampu merah suruh berhenti, ya. Nggak ada di Al-Quran itu. Mana dalilnya lampu merah suruh berhenti? Nggak ada. Mana dalilnya naik motor suruh pakai helm? Ya nggak bakal ketemu, ya. Tapi diperintah untuk taat kepada pemerintah. Jadi kita pakai helm itu, kalau kita niatkan untuk taat kepada pemerintah, pakai helm itu dapat pahala, ya. Kita berhenti di lampu merah, kalau kita niatkan untuk taat kepada pemerintah, maka kita dapat pahala, ya. Dapat pahala kita, ya. Sekedar berhenti di lampu merah dapat pahala, bukan kita takut sama pak polisinya, ya. Wah, ini pas lagi kosong nih, nggak ada pak polisi, kendaraan nggak ada. Bukan takut dengan itu, ya. Tapi karena kita ikut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin kita. Demikian, wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang terhalang dari telaga tersebut, telaganya Nabi SAW, diantaranya orang-orang yang tidak takut kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin. Dan jangan dipahami, jamaah yang dirahmati Allah SWT, jangan dipahami orang yang tidak diberi izin minum dari telaga, mereka semuanya kekal di neraka. Jangan dipahami itu, ya, bahwa nanti akan ada fase yang lain, ya. Bukan berarti orang yang tertolak minum dari telaganya Nabi SAW pasti masuk neraka dan kekal. Bukan. Ya, seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi, 73 kelompok, 1 di surga, 72 di neraka, tidak berarti 72 ini semuanya kekal di neraka. Ya. Bisa jadi mereka ada yang Allah ampuni dosanya. Jadi mereka ini di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak ampuni, ya diampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, ketika mereka masih punya iman, ya tetap masuk neraka. Kemudian sekadar dengan kesalahannya di dalam neraka, kemudian setelah habis, maka dia akan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada kelirunya dari kami pribadi dan dari syaitan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.